Protes? Hah? Mana duitnya? Mana? Mana? Udah ada. Beriskan kau dorong suami kamu. Jangan deh dia, Bu. Jangan dekat-dekat dia, Bu. Aduh, sakit. Ibu kenapa, Bu? Ibu kenapa? Hilman. Ngapain sih? Udah mending kamu bawa aja kakak kamu pergi dari sini. Bawa dia kemana, Bu? Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 96. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, di video tadi yang sudah kita lihat bersama-sama itu adalah salah satu kisah hidup dari narasumber kami yang alhamdulillah sudah hadir bersama kami di studio dengan Mas Hilman. Assalamualaikum Mas Hilman. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Tawakal. Ya. Baik pemirsa, selain Mas Hilman juga sudah hadir di studio bersama kami Bapak Ustadz Ngatawi Al-Zastro. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Farid. Gimana Pak Ustadz, sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz sudah menyempatkan waktu di Tawakal. Ya. Dan pemirsa langsung aja kita tanya ke Mas Hilman. Mas Hilman, tadi di video kita lihat itu adalah salah satu dari kisah hidup Mas Hilman sewaktu semasa kecil ya, betul ya? Ya benar Pak. Nah, boleh diceritakan ada permasalahan apa ya sebenarnya? Ya, bermula dari kisah ibu dan ayah saya. Dulu pernikahan ibu dan ayah saya itu tidak direstui orang tuanya. Karena orang tua siapa yang tidak merestui? orang tua dari ibu saya. Orang tua dari ibu. Karena orang tua ibu saya itu dari keluarga yang mampu. Oke. Sementara ayah tidak? Ayah tidak. Dan ketika ibu saya ketemu dengan ayah, ibu tetap tidak direstui hubungannya sama orang tua saya. Lalu kemudian sampai akhirnya menikah, dengar ceritanya apa? Keputusannya apa? Hampir tetap, maksudnya ibu tetap memilih ayah gitu? Ya, karena ibu tetap bersikeras untuk memilih ayah. Dan dalam kehidupan ibu pun, ibu sangat diuji oleh Allah. Ujiannya seperti apa? Ternyata ayah orangnya tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawabnya itu seperti apa? Dia suka menghabiskan uang untuk foya-foya, untuk judi, jadi main perempuan. Bahkan coba tarik nafas dulu, masnya. Coba istighfar dulu. Bahkan ibu hampir ingin dibunuh oleh ayah. Astagfirullahaladzim, gara-gara apa? Jadi waktu itu ayah pulang ke rumah untuk meminta uang kepada ibu dengan niat untuk kawin lagi. Oke, terus? Sudah pasti ibu tidak mau. Dan ibu tidak memberikan. Lalu ayah masuk ke rumah, ambil sebilah pisau untuk membunuh ibu. Tadi sih IPA, IPS, sama IPK mah. Bagus ya? Iya, bagus. Bapak mau cari apa? Mana perhiasan kamu? Hah? Mana duit simpanan kamu? Sini. Buat apa, Pak? Udah, jangan banyak bicara. Saya butuh duit. Duit kita udah habis, Pak. Dipakai kebutuhan sehari-hari. Dengar ya. Hari ini saya mau nikah. Mana duitnya? Maksud Bapak? Bapak mau nikah lagi? Kenapa? Protes? Hah? Mana duitnya? Mana? Mana? Udah ada. Beriskan kau dorong suami kamu. Kamu.
Ustadz, ini dari awal tidak mendapatkan restu dari orang tua sang ibu, tapi begitu tetap memutuskan menikah, tapi justru bukan kebahagiaan yang didapatkan nih Pak Ustadz. Iya. Apakah ini ada kaitannya dengan restu orang tua Pak Ustadz? Bisa iya, bisa tidak Mas Farid. Ya, karena banyak juga orang yang awalnya tidak direstui orang tua, tapi kemudian sejalan dengan waktu, akhirnya suami pasangan yang baik sehingga bisa meyakinkan keluarga yang tidak setuju sehingga akhirnya hubungan menjadi baik dan berjalan secara normal. Artinya restu bukan menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya hal-hal seperti ini. Yang terpenting menurut saya ini adalah apa ya, tetap menjadi faktor karakter individu dari si ayah ini, gitu ya. Kebetulan orang nikah ini kan misterius, Mas, ya. Hanya Allah yang tahu. Ambil undian dapat jodoh, ternyata yang seperti itu. Jadi kalau menghadapi kondisi seperti ini hanya ada dua menurut saya, Mas Hilman. Ya, satu, ini saya nggak tahu karena Mas Hilman baru cerita ayahnya kemudian bagaimana. Ini adalah cermin bagi orang tua yang tidak baik. Contoh orang lelaki yang tidak bertanggung jawab. Seorang perempuan yang sudah mengorbankan hubungan dengan keluarga, mengorbankan restu orang tua. Hanya satu-satunya gantungan dalam hidup, ya. Selain Allah ya, kalau Allah itu sudah pasti, tapi secara faktual real ini adalah laki-laki ini. Tapi ternyata dia mengkhianati tidak hanya secara emosi, tapi juga mengkhianati secara agama karena tanggung jawabnya tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi ini contoh yang tidak baik, Mas Farid. Mas Hilman berapa bersaudara? 4. 4 bersaudara. Saya yang paling bontot, yang terakhir. Yang paling terakhir. Berarti semua itu juga menyaksikan apa yang ayah lakukan ke ibu. Iya, pada saat itu yang kakak-kakak saya nggak ada. Nggak ada, cuma Mas Hilman aja. Tapi sehari-hari apakah selalu berkasar berbuat kasar sama ibu? Sering mukul ibu, bahkan ya itu seperti itu. Dan saudara lain juga ikut menyaksikan itu. Oke, Mas Hilman, kemudian sikap ayah sama Mas Hilman dan kakak-kakaknya seperti apa sehari-hari? Sama ya, kasar. Sama kasar juga. Dipukulkah atau dengan kata-kata aja? Ya dipukul. Terus ketika ibu lagi sholat juga ditendang. Lagi sholat? Masya Allah. Ya Allah, ini Pak Ustadz udah kelewat batas nih Pak Ustadz. Jadi ini Masya Allah dunia akhirat ini, Mas Farid. Secara dunia dia sudah menyakiti anak-anak dan istrinya. Secara akhirat dia, padahal dalam hadis itu sebutkan ya, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulu an ra'iyati. Setiap Anda semua ini adalah pemimpin. Pejabat menjadi pemimpin bagi rakyatnya. Ulama menjadi pemimpin bagi umatnya. Ayah dan suami menjadi pemimpin dari keluarganya. Wa kullu ra'in mas'ulu an ra'iyati. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Dimintai oleh Allah apa yang sudah dia lakukan ketika menjalankan kepemimpinan ini. Masya Allah. Jadi ini saya nggak bisa membayangin, Mas Farid, seorang ayah sudah dikorbanin istrinya, mengorbankan diri untuk membela dia, tapi apa yang dia peroleh ini merupakan ujian terberat bagi ibunya Mas Hilman, keluarga Mas Hilman, gitu ya, dalam kehidupan di dunia ini. Ya, Mas Hilman diuji dengan kehidupan seperti ini. Itu artinya Allah sudah memilih Mas Hilman dan keluarga untuk dijadikan sebagai apa ya, oleh Allah sayang, ya, sehingga diuji seperti ini. Ya, kalau Mas Hilman dan keluarga ikhlas, Mas Hilman dan keluarga sabar menerima cobaan ini, insya Allah akan mulia. Mas Hilman, Bapak kerja apa? Narik beca. Narik beca. Sementara ibu kerja atau tidak? Ibu cuci gosok. Cuci gosok. Iya. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari dari narik beca sama cuci gosok. Terus kemudian Bapak mohon maaf kasih nafkahnya semua ke keluarga atau Bapak aja sendiri, ibu-ibu sendiri gitu? Jadi ketika dapat uang itu diambil sama Bapak buat dihabiskan untuk foya-foya, judi.
dan main perempuan. Ini udah istrinya ikut membantu Iya. untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tapi justru diambil uangnya dan dinikmati sendiri nih. Kalau Iya. sementara anak ada 4. Saya yang justru ingin tahu bagaimana ketika hubungan ini dengan keluarga. Apakah sudah terputus sama sekali dengan keluarga dari ibu karena tidak direstui itu? Sudah terputus, nggak ada kontak. Bahkan Mas Hilman sendiri nggak pernah kontak dengan nenek, om atau tante dari Tidak, keluarga Ustaz. sendiri gitu ya. Ya, Ustaz. Ketika kondisi keluarga susah kayak gitu, pernah ibu misalnya konsultasi ke orang tua atau ustadz atau siapa yang sekiranya bisa diajak? Pernah? Nggak pernah, Pak? Pernah, Pak Ustaz. Jadi Tidak ada. semua ditelan sendiri. Ditelan sendiri sama orang tua saya, ibu saya. Sama ibu ditelan sendiri. Sampai Kapan? sampai kena penyakit tumor rahim itu 8 tahun. 8 tahun nggak sadar terkena penyakit tumor yang makin parah. Terus biayanya gimana itu? Pada waktu itu nggak ada biaya, jadi makin parah. Oh iya, satu lagi saya dengar katanya juga nggak cuma itu, katanya mohon maaf, kakaknya Mas Hilman ada yang mengalami kebutuhan khusus ya, berkebutuhan khusus ya, nggak bisa ingat gitu, maksudnya nggak? Iya, depresi. Depresi, kadang suka ngamuk. Gitu. Kadang suka ngamuk. Iya. Jadi kayak orang nggak sadar diri Nggak begitu. sadar. Itu kapan dia mulai kayak begitu? Sejak kapan? Semenjak ayah meninggal. Oh, ayahnya udah meninggal? Oke. Semenjak saya kelas 2 SMP, itu ayah sakit sampai 2 tahun, lalu meninggal. Yang merawat siapa selama 2 tahun? Yang 2 tahun saya. Mas Hilman, sama ibu juga? Iya. Iya, dirawat? Iya. Oke, Pak Ustadz ini sungguh mulia nih, Mas Hilman sama Mas ibunya Hilman sudah begitu luar disakitin, biasa. tapi ketika bapaknya sakit, dirawat nih Pak Ustadz. Jadi Mas Hilman harus diyakini bahwa Allah sudah memilih Mas Hilman untuk memilih ujian ini. Ini sakit, ini sangat menderita. Tidak semua orang dipilih Allah untuk menjalani hidup sepahit dan sesusah ini. Jadi kalau Mas Hilman harus memandangnya dibalik, supaya Mas Hilman tetap ada rasa syukur, optimisme. Jangan sampai Mas Hilman pernah berpikiran bahwa hidup saya sengsara, hidup saya seperti ini, apakah Tuhan tidak sayang kepada saya? Jangan seperti itu, Mas Hilman. Wujud kasih sayang Allah, wujud rahman rahimnya Allah itu bisa dalam berbagai bentuk, termasuk dalam bentuk ujian penderitaan hidup yang dialami oleh Mas Hilman. Ini adalah bagian dari ujian hidup Mas Hilman. Kalau Mas Hilman memahami bahwa penderitaan, kesulitan, dan berbagai macam kepahitan hidup ini sebagai ujian dari Allah, maka Mas Hilman insya Allah akan menerima ini dengan lapang dada. Gitu. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal was samar. Setiap orang akan diuji oleh Allah. Ujian itu ada yang berupa penderitaan dan kepahitan hidup. Tapi yakin Mas Hilman bahwa Allah menguji hambanya itu sudah diukur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha makasabat su'alaha maktasabat. Allah tahu Mas Hilman akan sanggup menerima ujian ini, maka ini diberikan kepada Mas Hilman. Ya. Jadi luar biasa, sudah mengabdi kepada orang tua, merawat ibu, merawat bapak yang sudah menyakiti Mas Hilman. Ya, ini insya Allah jadi amal soleh Mas Hilman. Ini insya Allah jadi jalan penerang bagi Mas Hilman dunia dan akhirat. Mas Hilman ikhlas ya? Iya. Pak Ustadz, apa yang harus dilakukan Mas Hilman ini sendiri Pak Ustadz? Dia tahu ayahnya, mohon maaf, mungkin banyak menyakiti keluarga, artinya mungkin tabungan dosanya banyak nih Pak Ustadz. Ketika meninggal kan kita seorang anak tetap harus mendoakan orang tua ya Pak Ustadz ya. Apa yang harus dilakukan sama Mas Hilman nih Pak Ustadz? Mas Hilman untuk bisa menyelamatkan ayahnya. Tetap harus berbakti pada orang tua. Ya. Saya tahu mungkin Mas Hilman punya dendam. Mas Hilman punya perasaan sakit hati kepada ayah yang sudah menyia-nyiakan itu. Tapi ingat Mas Hilman, tugas anak bagaimanapun harus tetap berbakti dan berbuat baik pada orang tua. Kalau Mas Hilman dendam kepada orang tua,
nggak ada satupun manfaat yang bisa peroleh Mas Hilman. Sudah sakit hati, sudah menderita, nggak dapat apa-apa dunia akhirat, kan gitu Mas Farid ya. Tapi kalau Mas Hilman ikhlas, tetap mendoakan orang tua, insya Allah nanti akhiratnya Mas Hilman dapat. Karena orang tua itu yang diharap-harapkan sudah meninggal itu cuma 3 hal Mas Hilman. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika anak Adam meninggal, seluruh amal perbuatannya terputus. Yang dulunya bisa sholat jadi nggak sholat, yang dulunya bisa zakat jadi nggak zakat, terputus semuanya. Kecuali 3 hal. Ilmu manfaat, sedekah jariah, yang ketiga ini yang penting. Wa walatun sholihun yad'ulah. Putra-putri yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Jadi Mas Hilman, doakan ayahnya yang sudah meninggal ya. Nah ini dengan doa Mas Hilman, insya Allah akan mengampuni dosa orang tua meskipun sejahat apapun orang tua. Yang kedua, ini menjadi wujud amal soleh, amal baik Mas Hilman kepada orang tua. Gitu Mas Hilman ya. Ya, baik Mas Hilman, tadi ceritain soal kakaknya katanya sakit ya. Itu penyebab sakitnya apa ya? Boleh tahu nggak? Selain tadi depresi ada yang lain nggak? Awalnya ingin balas dendam. Balas dendam kepada? Ya, balas dendam sama yang gituin almarhum ayah. Oh, maksudnya almarhum ayah tuh meninggal gara-gara apa? Digituin ilmu santet gitu sama komandannya dulu. Oh ya? Terus dia belajar ilmu hitam itu buat membalas dendam? Iya. Terus dia sampai sakit karena apa? Nggak kuat? Nggak kuat, tanpa guru dia belajar. Tanpa guru, dia pakai apa belajarnya? Dengan ya, apa? Lihat dari buku-buku itu dibaca, terus kemudian kumat, jadi ngamuk, ronta-ronta. Pak Ustadz, bisa Pak Ustadz ketika kita nggak kuat belajar ilmu hitam bisa begitu dampaknya memang? Bisa Mas, makanya itu disarankan kalau orang belajar apapun itu harus ada gurunya. Kalau dalam ilmu tasawuf kan dibilang barang siapa yang belajar ilmu tanpa guru maka gurunya adalah setan. Pengertiannya ini setan itu bisa benar-benar setan yang mempengaruhi kondisi kejiwaannya, bisa juga karena pengaruh emosinya. Itu emosinya nggak berpilihan, nggak ada yang ngarahkan. Gitu. Nah akhirnya itulah makanya di dalam pemikiran-pemikiran tasawuf dan dalam ajaran-ajaran Islam berguru itu menjadi sangat penting. Karena di samping untuk memberikan guidance secara keilmuan juga untuk memberikan bimbingan secara spiritual dan emosional. Gitu. Ini bahaya berguru itu. Gitu. Makanya kalau kakaknya Mas Hilman ini ya kemudian mencoba-coba sendiri, belajar sendiri. Ada 2 hal yang mempengaruhi kalau saya lihat di sini. Hal pertama kondisi psikologisnya, karena dia lagi keluarga kayak begitu, ngadepi orang tua, ada unsur dorongan emosi yang berlebihan. Dalam kondisi seperti ini biasanya orang belajar tidak baik. Perlu ditenangin dulu, ditata niatnya, ditata hatinya, gitu. Sudah kayak begini tidak ada guru lagi, sehingga lebih menonjolkan dorongan-dorongan emosi, nafsu, nafsu amarah, gitu. Yang ini gampang dimasukin setan, gitu ya. Sehingga ketika dia mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya spiritual itu bisa mudah tergelincir dalam suasana seperti itu. Baik, kemudian ada nggak perilaku dari kakak yang bisa maksudnya menyakiti saudaranya atau ibu gitu? Ada, itu terhadap adiknya yang perempuan yang nomor 3. Nomor 3, apa yang dia lakukan? Ketika lagi bantuin anak ngaji di rumah, itu dia minta rokok, terus nggak dikasih, langsung ditimpa pakai asbak. Kalau tadi kan ke adiknya ya, kakaknya ngelakuin itu ya. Ada nggak ke keluarga yang lain atau ibu gitu melakukan kekerasan juga? Ada. Apa yang dia lakukan sama ibu? Kakak saya yang stres itu yang nomor pertama. Itu ketika ibu lagi sholat, dia langsung nendang, minta rokok. Ya. Langsung nendang? Iya. Ya Allah, ini sama apa yang dilakukan sama ayahnya Mas Hilman yang tadi itu ya? Itu sama kakak saya tuh. Cuma gara-gara minta rokok? Minta rokok. Terus mohon maaf kan, bagian apa yang ditendang? Bagian perutnya, sampai penyakit tumor itu sampai pecah. Kemudian dibawa lari ke rumah sakit untuk di ICU. Nah ketika mau di ICU, keburu meninggal duluan.
Aduh, sakit. Ibu kenapa, Bu? Ibu sakit. Perut ibu, Irma. Pas Sakit, ini Ibu. kena tumor ibu deh. Aduh, ibu sakit. Astagfirullahaladzim, jangan. Bu, ayo kita ke rumah sakit, Bu. Ibu sakit, tahan ya, Ibu kuat ya. Aduh. Kuat. Hukum itu hanya berlaku, mukallaf itu adalah orang balik, orang sadar, atau nggak dalam keadaan gila, atau dalam keadaan yang sadar normal, itu baru kena hukum. Kalau dia melakukan itu di bawah kendali kesadaran, ya itu berarti nggak kena hukum, Mas, gitu loh. Nah, tetapi yang aduh, Masya Allah, ini saya luar biasa ini tragis betul keluarganya Mas Hilman ini. Sudah ayah mengalami begitu sampai meninggal, ibu juga mengalami hal yang sama dengan sebab meninggal yang sangat tragis. Ini luar biasa. Tapi kalau Mas Farid tanya, bagaimana status hukum anak ini yang membunuh atau jangan membunuh, menyebabkan kematian ibunya, gitu ya, karena kelaku dia. Ya wallahu alam, Mas Farid, karena dia dalam keadaan yang tidak sadar, dalam keadaan yang jadab. Ya, meskipun dia berkawan gitu dengan syaitan, Pak Ustadz. Ya, itu kan sebab yang lain. Ya, bahwa perilaku dia menyebabkan kematian ibu itu tidak bisa dihukumi, karena ini hukumnya yang bisa dihukumi adalah kelakuan dia ketika melakukan ritual-ritual ilmu hitam. Nah, itu yang bisa dihukumi, sehingga ini menimbulkan kerusakan-kerusakan, mafsada yang lebih jauh, gitu. Makanya jauh-jauh hari Allah mengingatkan bahwasanya jangan bersekutu dengan setan, jangan minta tolong kepada setan, minta tolonglah kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, kamu mohon doa, mohon pertolongan kepada Allah. Allah akan mengabulkan doa dan memberikan pertolongan. Ini karena apa? Dampaknya sangat buruk. Impactnya itu sangat buruk. Dan ini sudah terjadi, Pak. Sudah terjadi. Menurut saya, apa yang dialami keluarga Mas Hilman ini bisa menjadi cermin bagi kita semua. Bagaimana kehidupan itu bisa membawa mafsadah ketika keluarga kepala tidak bertanggung jawab dan anak mencari penyelesaian dengan cara yang keliru, mencari ilmu hitam. Gitu. Mas Hilman, lalu kemudian kakak kedua gimana? Di mana dia? Kakak kedua saya sempat waktu itu di panti juga. Masuk panti? Masuk panti. Itu mengalami depresi berhubung tidak terima kenyataan karena orang tua saya meninggal. Jadi dia ikut kena gangguan jiwa. Ya, terus dia dirawat di panti? Di panti. Sakit apa? Karena depresi aja atau ada yang lain gitu? Depresi cuma murni karena tidak menerima kenyataan. Nggak mau menerima kalau ibu sudah meninggal. Iya, Mas. Oke, Pak Ustadz. Ini kalau hal-hal yang kayak begini, Pak, untuk menghindari hal ini terjadi lagi nih, Pak Ustadz. Ketika kita tahu di keluarga ada musibah, apa yang harus kita lakukan nih, Pak Ustadz? Yang pertama, menghadapi hal seperti ini, kita minta tolong kepada lembaga-lembaga yang berhak. Misalnya di negara itu kan ada panti sosial. Itu negara punya tanggung jawab, punya hak untuk melindungi rakyatnya, menolong masyarakatnya menghadapi kondisi-kondisi yang seperti ini. Jadi mestinya lapor kepada aparat negara untuk minta pertolongan. Ini secara formalnya, karena negara yang diamanati untuk ngurus rakyat. Yang kedua, ini kondisinya Mas Hilman ini juga menjadi tanggung jawab tetangga secara muslim. Kamu jadi tanggung jawab tetangga, Pak? Oh iya, Mas. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak dibilang iman seseorang yang tidak menyintai saudaranya sesama muslim sebagaimana dia menyintai dirinya sendiri. Yang kedua, tidak akan masuk surga seorang tetangga yang tidak peduli pada kesulitan dan kesusahan tetangganya. Ini yang kita maksud. Jadi Nabi pernah mengatakan seperti itu. Jadi tetangga yang berbuat jahat kepada tetangga, tidak peduli kepada tetangga, itu tidak akan dianggap menjadi umatnya Nabi Muhammad. Maka tetangga ini juga berkewajiban untuk meringankan beban penderitaan dari orang-orang Mas Hilman ini. Jadi mestinya Mas Hilman bisa
minta tolong ketua RT, ketua RW sebagai orang terdekat, representasi dari negara. Yang kedua bisa minta tolong tetangga atau tokoh masyarakat di situ untuk sekedar konsultasi, minta jalan keluar supaya tidak terpeleset lagi ke jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Mas Hilman, kakak yang pertama sama kakak yang kedua tinggalnya di mana sekarang? Tadinya di panti. Oh, yang Namun pertama juga sekarang, akhirnya dikirim ke panti iya, juga. Sekarang pihak panti menolak untuk dikembalikan ke sana karena masih ada saudara. Jadi pihak panti nggak menerima. Oh, karena masih ada saudara, jadi pihak pantinya nggak nerima. Iya, betul, Mas. Oke. Sebetulnya kalau alasannya itu enggak kurang tepat, Mas. Mas kan. Jadi ini mohon maaf saya enggak tahu pantinya ini panti swasta apa panti negara. Kalau memang pantinya panti swasta mungkin ya karena keterbatasan fasilitas, keterbatasan peralatan, apalagi saudara Mas Hilman ini ada berkebutuhan khusus. Jadi dibalikkan keluarga itu harus dilihat, Mas. Kalau keluarganya mampu bisa dibalikkan ke keluarga. Tapi kalau keluarganya nggak mampu, maka panti masih harus bisa menerima ini. Terutama panti yang negara, yang negara. Meskipun punya keluarga dan keluarganya mampu, tapi kalau keluarganya tidak mau menerima, ini juga nggak bisa dipaksain, gitu loh. Soal dosa urusan dia sama Allah. Tapi panti tetap harus punya tanggung jawab untuk tidak memaksakan itu. Apalagi kondisinya nggak mampu, maka ini mestinya masih menjadi tanggung jawab. Dan negara di sini, Pak Imam, pemimpin, pejabat punya tanggung jawab untuk membuat kemaslahatan keluarganya Mas Hilman ini. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin, seorang pejabat itu harus kemaslahatan. Apa yang diderita Mas Hilman, negara perlu datang untuk menyelesaikan, membantu. Nah, kemudian Mas Hilman, mereka tinggal sama Mas Hilman. Mas Hilman sudah menikah? Sudah, Mas. Sudah punya anak? Belum. Belum. Terus bekerja di mana? Sehari-hari saya ngojek, Mas. Sehari-hari ngojek. Nah, dengan kondisi seperti itu, Mas Hilman tinggalnya di mana? Di Jelambar. Enggak, maksudnya di rumah? Rumah sendiri atau ngontrak? Ngontrak. Ngontrak. Kakak semua di situ berarti? Iya. Nah, istrinya Mas Hilman gimana sikapnya ngelihat Mas Hilman ngerawat kakak Mas Hilman? Istri sih sebenarnya menerima. Cuma saya kasihan, penghasilan saya nggak seberapa, sedangkan saya untuk bayar kontrakan dan harus ngerawat kakak saya juga. Saya dengar katanya sempat diusir ya sama tetangga ya? Iya, itu karena waktu apa? itu kumat, terus kata tetangga sana pergi, pindah, karena pada waktu itu kakak saya berbuat gaduh. Jangan kebanyakan orang, nak. Ian! Hilman! Ngapain sih? Udah mending kamu bawa aja kakak kamu pergi dari sini. Mau bawa dia kemana, Bu? Keluarga saya cuma dia doang. Ih, siapa yang peduli sama dia? Udah kamu bawa pergi aja dia dari kamu sini. Udah, ayo sini. Pergi. Ih, ngapain sih? Dasar orang gila. Jadi mestinya ya ini mudah-mudahan dengan acara tawakal ini ada aparat yang terketuk hatinya untuk bisa membantu meringankan apa yang disampaikan oleh Mas Hilman ini. Jadi ini cermin dari masyarakat kita sebetulnya. Ketika Mas Hilman menghadapi kesulitan ini, mestinya sebagai tetangga yang baik memberikan solusi. Mungkin terganggu karena sikap atau perilaku saudaranya Mas Hilman ini yang ternyata di luar kesadarannya mengalami kumat atau apa. Tapi alangkah baiknya kalau tetangga itu memberikan solusi, tidak hanya sekedar mengusir. Jadi misalnya tetangga ikut membantu bagaimana saudaranya Mas Hilman ini bisa dirawat di panti-panti sosial, dilaporkan ke
pihak aparat negara. Jadi tidak mengusir begitu saja langsung suruh pergi. Tapi Mas Hilman tolong dibantu untuk menangani kedua kakaknya ini, lapor ke RT, RW, dinas sosial supaya ini ditangani dengan baik. Nah, sebaiknya seperti itu. Jadi daripada membahayakan daripada kalau dibiarkan itu. Saya mengerti mungkin tetangga-tangga ini juga terganggu, khawatir, takut. Tapi kan enggak bisa seenaknya langsung usir gitu. Tanggung jawab sosial kita juga punya. Bantu Mas Hilman untuk meringankan ini. Ya tadi itu lapor RT, RW atau aparat berwenang untuk bisa menangani yang terkena penyakit ini dengan baik gitu. Kalau itu bisa dilakukan, mungkin Mas Hilman bisa agak lebih ringan. Ya, dan saya yakin kultur orang kita pasti akan membantu kalau kita yang mulai dulu minta tolong ya Pak Ustadz ya. Jadi itu gitu Mas Hilman ya, tolong dipahamkan ya. Dan ketika diusir itu sikapnya sampean bagaimana? Ya cuek aja gitu kan, namanya orang stres gitu. Pas Ustadz diusir biasa aja. Terus Mas Hilman sendiri jadi pindah apa enggak ketika diusir? Saya tetap di situ. Tetap di situ. Saya nggak ada di lokasi waktu itu. Saya cuma cerita dari kakak saya. Ya enggak, maksudnya setelah diusir Mas Hilman tetap memutuskan tinggal di situ atau Mas Hilman pergi ngikutin apa maunya tetangga? Tetap pergi jauh, cuma ntar kalau itu balik lagi, atau setelah tetangganya nggak ada balik lagi gitu. Oh gitu, jadi kayak main kucing-kucingan gitu ya. Oke, mungkin solusinya adalah coba Mas Hilman konsultasi sama ketua RT setempat, gimana sebaiknya. Tadi juga Pak Ustadz udah kasih masukan, kenapa enggak coba ke dinas-dinas sosial lainnya, panti-panti sosial untuk bisa ngerawat kakaknya Mas Hilman. Nah, ini saya kembali lagi balik ke yang soal ayah nih Pak Mas Hilman, karena Mas Hilman datang ke Tawakal nih Pak Ustadz, katanya sebenarnya walaupun iya ada sedikit mendoakan, tapi tetap ada rasa dendam di situ Pak Ustadz, ada rasa marah, masih nggak terima apa yang ayahnya lakukan ke ibunya dan ke dia nih Pak Ustadz. Benar begitu Mas Hilman? Betul, saya masih dendam. Mas Hilman, saya sarankan supaya pelan-pelan Mas Hilman menghapus dendam itu. Siapa tahu, dan saya yakin kalau Mas Hilman bisa menghapus dendam itu, Mas Hilman akan menemukan jalan terang untuk meniti hidup masa depan. Karena siapa tahu bahwa dendam Mas Hilman, sakit hati Mas Hilman itu justru yang menjadi hijab untuk menjadi turunnya rahmat kepada Mas Hilman dan keluarga. Sehingga Mas Hilman sudah hidup susah, capek, menderita, tetapi terus nggak ada rahmat. Maka saya sarankan, hapuskan dendam, maafkan kesalahan orang tua, doakan dia baik-baik. Saya yakin dengan keikhlasan Mas Hilman, dengan penerimaan maaf Mas Hilman, dengan doa yang baik Mas Hilman kepada orang tua, Mas Hilman hatinya jadi bersih, sehingga tidak lagi memiliki beban masa lalu, dan ini bisa menjadi sarana turunnya rahmat. Amin. Mudah-mudahan dengan menghilangkannya dendam, dengan berdoa yang baik, ini pelan-pelan mulai terbuka jalan hidup Mas Hilman menjadi lebih baik. Istighfar setiap saat, lakukan sholat dengan khusyuk. Setiap habis sholat baca surat Ikhlas 11 kali. Setelah itu berdoa kepada Allah. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Kalau susah ngapalin doa pakai bahasa Arab. Ya Allah, ampuni kedua orang tuaku, maafkan kesalahan yang sudah diberikan. Saya ikhlas menerima ujian dan cobaan, tapi angkat beban derita ini dari kami ya Allah. Itu secara tulus. Doa itu juga bisa termasuk untuk kedua kakaknya Pak Ustadz? Kedua kakaknya tadi. Iya, yang saya pengen berharap sembuh segala macam. Mu'awadatan itu. Jadi baca surat Mu'awadatan itu, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, setiap kali. Nah, setiap habis sholat bacain Fatihah kedua-duanya. Ila hadrati, sebut namanya siapa? Al-Fatihah. Setelah itu ila hadrati yang kedua, sebut namanya Al-Fatihah. Habis itu mohon kepada Allah. Nah, mudah-mudahan diberi kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, terima kasih atas semua nasihatnya. Dan Mas Hilman, terima kasih sudah berbagi cerita kita. Mudah-mudahan Mas Hilman bisa segera untuk mengamalkan apa yang tadi Pak Ustadz sampaikan, dan semuanya insya Allah kabulkan doanya Mas Hilman biar semuanya berjalan lebih baik lagi. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Mas Farid. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.